Assalamualaikum. Oke, baik, disiapkan. Oke, stand up. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum mulai Bapak akan absen dahulu ya. Hari ini di kelas kita ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik. Ya, kalau hadir semua kita sudah berdoa ya. Oke. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita coba cek 5R-nya dulu. Oke, 5R. Oke, baik, silakan dicek di meja bangku masing-masing, kolongnya kalau ada yang nggak bersih dirapikan ya. Dirapikan. Oke. Sudah? Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oke, silakan dipimpin. Yuk, yang pimpin siapa? Oke, silakan berdiri semua ya. Garuda Pancasila, aku telah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi
bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Oke ya. Silakan duduk. Oke. Tujuan kita kenapa tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan jiwa nasionalisme ya. Oke, sebelum belajar supaya lebih semangat nih ya, lebih semarak ya, kita lebih fokus, kita ice breaking dulu. Setuju? Oke. Silakan. Yo, yang pimpin ice breaking, yang lainnya berdiri di sampingnya. Yo, ikuti sama-sama ya. Ya, mutar. Oke. Oke, baik, silakan duduk. Oke, baik. Ya, setelah tadi kita ice breaking ya. Oke. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya di pertemuan kedua untuk project based learning ya. Di pertemuan pertama tadi ya, pagi kita sudah melakukan ya tentang apa materinya? Kelangkaan, betul ya. Oke, review sedikit ya. Siapa yang tahu tentang kelangkaan? Angkat tangan. Silakan. Ya, kelompok 1 boleh. Boleh berdiri. Ya, silakan. Kelangkaan adalah kondisi ketika di mana suatu barang tidak mencukupi untuk kebutuhan umat manusia. Betul, tepuk tangan. Baik ya. Oke, betul disampaikan oleh Sotya ya, jadi tentang kelangkaan. Tadi kita sudah melakukan 4 tahap ya, fase 1 sampai 4 untuk kegiatan project based learning. Nah, siang ini kita akan lanjutkan tujuan kita, yaitu pertama ya, tiap kelompok nanti akan melakukan presentasi ya. Daripada apa yang sudah didesain tadi, apa yang sudah direncanakan, dan apa yang sudah dijadwalkan ya. Nah, setelah tiap kelompok presentasi kurang lebih 10-15 menit, nanti akan ada tanya jawab. Masing-masing kelompok bertanya ya. Kemudian setelah itu ya, kita akan mengevaluasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran ya. Jadi nanti ada kesimpulan hasilnya, semua kelompok menyampaikan. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya adalah tujuan kita supaya di
kegiatan ini, belajar ini ada sikap gotong royong dan kreatif. Oke. Bisa dipahami? Oke. Selamat siang. Siang. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Oke. Fase berikutnya adalah menguji hasil anak-anak sekalian. Silakan nanti tiap kelompok maju, dimulai di kelompok 1, lalu 15 menit kurang lebih menyampaikan, lalu nanti tiap kelompok akan menyampaikan pertanyaannya. Sudah pahami ya? Oke, kepada kelompok pertama kita kasih aplaus. Silakan, kelompok 1 boleh maju, semua juga boleh. Silakan. Oke, di tengah ya. Oke, baik. Kita dengarkan sama-sama ya penjelasan kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang kami beri nama kelompok Mas Tigo Pora. Oke. Kami di sini akan mempresentasikan poster kami mengenai cara mengatasi kelangkaan. Karena kelangkaan sendiri merupakan suatu isu yang sangat besar di negara-negara di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasannya, perkenalkan, nama saya Sotiar Sabidi Utomo. Dan di sini kami akan menjelaskan secara ringkas mengenai cara mengatasi kelangkaan. Baik, yang pertama kita bisa tepuk tangan dulu. And then yang pertama kita bisa melihat di sini, kebaca? Oke, dibacakan silakan. Ya, maju. Coba lihat yang pertama, coba dibaca. Oke, yang pertama adalah mengatur skala prioritas yang terstruktur. Maksudnya gimana? Nah, selama kita tadi belajar ekonomi di pertemuan yang pertama, kita sudah belajar cara mengatur skala prioritas. Jadi prioritas yang dibutuhkan oleh manusia tuh harus diatur terlebih dahulu, dan dalam ilmu ekonomi ada yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu sendiri nanti akan memberikan definisi bagi kita untuk mana sih barang yang lebih penting buat kita pada saat ini, mana sih yang bisa dibeli nanti. Jadi kita bisa mempentingkan, kita harus lebih membutuhkan sandang pangan papan dibandingkan figur mainan atau yang lainnya. Jadi kita bisa membandingkan mana yang perlu kita terlebih dahulu dan mana yang kita bisa beli nanti kalau kita ada uang yang lebih dan lebih banyak. Nah, bagaimana cara kita bisa mengatur skala prioritas yang terstruktur? Pertama-tama kita harus mempelajarinya terlebih dahulu, bagaimana kebutuhan-kebutuhan di dalam ekonomi itu terbagi. Jadi dalam ilmu ekonomi sendiri, kebutuhan itu terbagi, ada yang tergantung jenisnya, sifatnya, dan kemudian dan sebagainya. Ada waktunya juga ada. Jadi kapan dibutuhkan sekarang, ada yang dibutuhkan nanti, ada yang dibutuhkan untuk jasmani kita, ada yang dibutuhkan untuk rohani kita, dan juga sebagainya. Dan itu adalah tata cara untuk melakukan skala prioritas. Dan kemudian coba baca yang kedua. Baca bareng-bareng yuk. Ya, bareng-bareng baca. Bijaksana. Iya. Oke, yang kedua ada bijaksana memanfaatkan sumber daya alam. Sebelumnya kita bahas dulu, apa sih sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam ini adalah segala hal yang ada di dalam bumi ini maupun di luar angkasa kalau bisa kita gunakan. Nah, jadi sumber daya alam sendiri ini, sumber daya alam ini bisa kita kelola. Bagaimana cara kita mengelolanya? Kalau di Indonesia sendiri kita ada pabrik-pabrik yang mengelola sumber daya alam sehingga kita bisa menggunakannya barang jadinya. Tapi kalau kita lihat ke dunia tradisional, sumber daya alam ini bisa kita olah seperti misal ada air di sungai. Itu kalau kita rebus, kita namanya mengelola sumber daya alam. Jadi kita mengelola air sungai tersebut menjadi air matang. Itu salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang paling simpel. Nah, bagaimana kita bisa bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam? Kalau kita lihat di dunia ini, belakangan ini, Indonesia itu sering dieksploitasi sumber daya alamnya. Mau dari maritimnya, mau dari padinya, mau dari penambangan emasnya, itu
sumber daya alam Indonesia tuh sangat dieksploitasi oleh pihak dalam dan pihak luar, dan itu sangat memberikan dampak yang besar kepada masa depan Indonesia. Karena kalau yang eksploitasi negara kita sendiri bukan tidak apa-apa, lebih baik dieksploitasi oleh negara kita sendiri, tapi masalahnya negara kita ini dieksploitasi oleh negara perusahaan-perusahaan asing. Jadi negara kita tidak mendapatkan benefit yang seharusnya kita punya dari sumber daya alamnya. Nah, untuk kita bisa memperbaiki masalah tersebut, kita harus menjadi generasi yang lebih baik di masa depan dan mencoba untuk mengelola sumber daya alam negara kita sendiri dengan lebih baik agar di masa depan minim terjadi kelangkaan. Nah, kalau menghilangkan kelangkaan menurut saya itu tidak bisa, karena kelangkaan memang hal yang mutlak, tapi kita bisa mencoba untuk meminimalisirnya. Oke, plus dulu dong. Bisa dibaca sama-sama. Yo, oke. Ayo baca bareng-bareng yang ketiga. Ayo. Eksplorasi sumber daya baru. Oke. Kalau sumber daya kan memang ada banyak di sekitar alam. Udah ada prospek-prospek menambang di dalam meteor ruang angkasa. Nah, menambang di ruang angkasa kan sudah ada prospek-prospek kayak gitu. Ya dari NASA kalau kita pindah-pindah ke ruang angkasa, rumahnya pindah ke Mars. Itu sudah ada. Ada juga kan penambangan udah di bawah laut. Teknologi itu kan masih belum kurang ya kita Indonesia. Salah satu penanganan kelangkaan adalah pemajuannya teknologi. Majunya teknologi adalah salah satu penanganan itu. Ya dalam bawah laut 2 kali lebih banyak penambangan atau potensi penambangan yang ada dalam laut. Dan keempatnya ya tetap kalau memang kita mendapatkan sumber daya alam yang baru lagi, kita tetap harus melakukan daur ulang. Coba ini. Keempat baca yo apa? Baca yang keempat bareng-bareng. Daur ulang barang bekas menjadi barang pakai. Oke, sip. Mengulang daur ulang. Daur ulang barang bekas. Ya, apa tuh yang bahasa Inggrisnya 5 itu? Masih pada ingat nggak? Recycle, repair, reduce, replace sama refill. Repair tuh. Ya, kita tetap harus menerapkan seperti itu. Walaupun kita punya sumber daya yang banyak, kita tetap harus dengan bijaksana yang sudah dijelaskan sama ya. Bijaksana sumber daya yang kita sudah punya. Oke. Mungkin tadi ada penjelasan singkat mengenai cara mengatasi kelangkaan secara teoritis. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, plus dulu, plus, yuk. Oke. Penjelasannya luar biasa bagus ya. Oke. Silakan yang mau bertanya ditanyakan masing kelompok minimal 1 atau 2 ya. Oke, silakan. Kelompok mana dulu? Ya, maksud dari apa pertanyaannya? Oke, kelompok 2 dulu, silakan. Mana kelompok 2? Oke, ya kelompok 2 pertanyaannya, silakan. Ayo. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, pertanyaannya silakan. Deketin lagi. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, nanti kita yang nanya. Ya, kalau nggak ada yang nanya, nanti tanya balik. Silakan. Ya, oke. Ya, silakan ada. Ya. Ya, apa? Kak Rajwa mau nanya apa? Silakan. Tadi apa? Bagaimana caranya agar skala prioritas itu benar-benar terstruktur? Gimana emang skala prioritas itu bisa mengatasi kelangkaan? Misalnya kan kita misalnya butuh sesuai prioritas kita sudah membeli sesuai prioritas kita, tapi
Paham ya? Baik. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Nadiza. Ini kami akan menjawab tadi ringkasan pertanyaannya adalah kalau kita membuat skala prioritas apakah akan meminimalisir kelangkaan? Karena pada dasarnya kalau ada pun skala prioritas, kalau banyak orang mau tetap aja langka ya kan? Nah, itu kami akan bantu jawab dengan sebuah studi kasus. Kita bisa coba lihat dari skala prioritas zaman-zaman COVID ini. Semua orang membutuhkan masker, benar bukan? Semua orang membutuhkan masker. Tapi mereka sudah, misalnya kita anggap bahwa mereka sudah membuat skala prioritas. Tapi ada oknum di mana mereka sengaja membeli masker berlebih, mereka timbun. Seharusnya kan itu tidak termasuk dalam skala prioritas, iya kan? Jadi dengan adanya skala prioritas harusnya mereka ini sadar kalau membeli masker berlebih itu bukan sesuatu yang baik, karena nantinya kalau masker itu ditimbun nanti akan terjadi kelangkaan. Ya. Kenaikan harga, dan kenaikan harga akan menciptakan kelangkaan, karena kalau semakin harganya naik pembeli akan kurang berminat. Nah, dengan adanya skala prioritas, tapi kan kalau ini harganya naik karena ditimbun. Iya, tapi kan harganya tetap jadi mahal, iya. Turun. Iya, karena harganya mahal banget nggak ada yang beli. Kayaknya. Oke, luar biasa diskusinya ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Just one question ya. Oke, please. 5R apa artinya? 5 reduce artinya apa? Ya. Ya, silakan. Ya, oke. Naura mau nanya, oke. Silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Ya nggak itu kan sama daur reduce ya. Ya. Nggak menanya ya, nggak apa sampaikan. Kenapa nama kelompoknya Mas Tigo? Oke, baik. Pertanyaan off topic tapi nggak apa-apa kami jawab. Kenapa nama kelompoknya ini? Karena kami anak biologi. Udah gitu. Oke, baik, tepuk tangan ya. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Coba kita lihat ya. Oke, coba lihat anak sekalian. Posternya ya, bagus ya. Cara mengatasi kelangkaan. Oke, kalau dilihat dari hasil ya posternya secara fisik ya ini bagus, visualnya ya. Secara visualnya artinya gambarnya, kemudian pewarnaannya. Nah, kemudian untuk poin-poin ya daripada mengatasi kelangkaannya pun bisa secara fokus dan jelas untuk mengatasi kelangkaan. Dan oke, luar biasa ya. Kita beri sekali lagi plus untuk kelompok 1. Baik, silakan tutup. Baik, terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Semoga kami bisa menjawab dengan jelas dan bisa dipahami, dan semoga ilmunya bisa dimanfaatkan di masa mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cheers and farewell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditempel sini. Posternya tempel aja sih. Boleh tempel. Madep sini. Nah. Oke, baik. Berikutnya kelompok 2. Kita beri plus untuk kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Sinyalnya tadi mati, sinyalnya terus mati, sinyal tadi mati, sinyal join lagi. Itu otomatis aja, sinyalnya mati tadi. Masuk balik dah. Sinyal tadi mati sinyalnya. Jaringannya tadi mati. Ada nggak sih?
mewakili untuk mempresentasikan hasil dari proyek kita, yaitu membuat poster dengan tema dengan judul cara mengatasi kelangkaan. Jadi bagi kelompok kita sendiri, bagi kami itu cara mengatasi kelangkaan itu ada 3. Yang pertama ada mencari substitusi atau barang pengganti. Yang kedua menyusun skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga ada memelihara dan menghemat SDA. Nah, di poin pertama itu tuh mencari substitusi atau pengganti. Kita ambil contoh di kasus yang tadi, kan kekurangan dalam bahan beras, nasi, iya aja bahan, kok bahan sih? Dalam kekurangan dalam nasi. Nah, iya benar kan? Sama aja. Ya. Nah, itu tuh misalnya bagi Indonesia yang harganya melonjak ataupun negara-negara lain, salah satu solusinya itu mencari substitusi atau pengganti. Misalkan dari awalnya bahan pokoknya dari nasi diganti menjadi gandum ataupun jagung dan lain-lain yang bisa dijadikan makanan pokok. Atau tadi yang seperti di kelompok sebelumnya itu mereka sih bilangnya melakukan eksplorasi sumber daya baru. Menurut saya sendiri itu sama aja dengan mencari cara gimana barang yang terjadi kelangkaan tersebut ada penggantinya. Yang kedua ada menyusun skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Sebagai manusia kita pasti punya banyak keinginan dan tidak semua keinginan itu harus kita beli. Kayak misalnya kita punya tas dan hobi mengoleksi tas, itu bisa menyebabkan kelangkaan. Lebih baik kita menggunakan tas yang awet dan dapat mencegah kelangkaan. Seperti mainan juga, kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu yang belum butuh atau mungkin tidak butuh, lebih baik tidak dibeli. Itu adalah salah satu menyusun skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga di sini ada memelihara dan menghemat sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia kan banyak, salah satunya yang terjadi kelangkaan itu misalnya minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit itu kan dia bahan utama untuk membuat minyak goreng. Nah, biasanya banyak hutan-hutan yang dibakar secara sengaja, penebangan secara liar, termasuk pohon kelapa sawit yang menjadi bahan minyak ini. Nah, dengan kita tidak melakukan seperti itu juga termasuk. Itu juga termasuk salah satu cara menghemat sumber daya alam. Ada pertanyaan? Oke, silakan, ada pertanyaan. kita ringkas ya. Oke, ini ya poster ya. Iya. Ya, oke. Silakan, udah sampaikan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Silakan, waktunya ya, masing-masing minimal 1 kelompok. 1 pertanyaan. Oke. Silakan kelompok 1. Yuk. Kelompok 3 dulu. Ya, udah kelompok 3 dulu, silakan. Pertanyaannya apa? Yang pertama mencari substitusi atau barang pengganti. Tadi juga dijelaskan contohnya. Contoh itu kelangkaan yang sawit. Apa substitusi untuk misalkan pohon kelapa sawit dan hutan? Oke. Luar biasa, tepuk tangan. Oke. Baik, silakan. Dijawab. Boleh diskusi dulu, boleh diskusi. Atau sekalian pertanyaan kelompok 1 mau ditampung. Kelompok 1 silakan. Ya, oke. Silakan. Oke, baik. Ya, kelompok 1 mau nanya.
sekarang jumlahnya sudah cukup langka ya, untuk minyak kuning, kemudian batu-batu alam itu kan sudah cukup langka ya. Kira-kira untuk kita mencari substitusinya tuh apa ya? Apakah mungkin bisa disubstitusi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oh ya, maaf kepada saudara Oya ya. Tadi bertanya yang ini ikut ibu ya di atas gitu. Mungkin disambungin kali ya. Gak apa-apa, oke. Silakan. Kelompoknya boleh bantu ya. Kelompok 2 boleh bantu temannya. Siap-siap nanti presentasi kelompok 3. Dijelaskan 15 menit ya. Iya. Oke, yuk kita coba dengarkan penjelasan dari kelompok 2. Kita akan menjawab. Ya, yuk, dengerin. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu barang substitusi dari minyak kelapa sawit. Ya, itu kita bisa pakai minyak kedelai atau minyak zaitun yang juga lebih sehat walaupun harganya memang agak lebih pricey. Itu aja. Kan nanyanya cuma Oh iya, oke, tepuk tangan. Oke, silakan lanjut. Yang pertama penting mendesak, kedua penting nggak mendesak. Penting nggak mendesak, ketiga nggak penting biasa. Ya. Oke, masuk ekonomi. Oke, jadi dengarkan ya jawabannya. Pertanyaan kelompok 1, seiring dengan meningkatnya teknologi di dunia, banyak substitusi seperti contohnya ya minyak bumi. Sekarang mobil kan sudah beralih fungsi dari yang menggunakan bensin bahan bakar menjadi listrik. Jadi sepertinya kelangkaan itu bisa diatasi dengan pemakaian mobil listrik. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Sekian, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkualitas ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak pinjam Kajak Ija. Oke, baik. Bagus ya, kelompok 2 menyampaikan ya posternya, lihat posternya bagus. Bagus ya. Jadi backgroundnya putih, simple ya, tapi gambarnya ya bagus-bagus sesuai dengan daripada solusinya ya. Jadi kelompok 2 menyampaikan ada 3 ya cara masuk kelangkaan. Pertama, mencari substitusi. Apa itu substitusi? Barang pengganti pintar ya. Misalkan pensil digantikan dengan pulpen, pintar. Kemudian apa lagi? Motor digantikan dengan sepeda ya. Kalau mobil bensinnya lebih banyak. Oke. Nah, itu substitusi ya. Nah, yang kedua, menyusun skala prioritas sama dengan kelompok 1 tadi ya. Oke. Nah, yang ketiga, memelihara dan menghemat sumber daya alam. Oke. Tadi betul pertanyaan kelompok 1 ya. Ada sumber daya alam terbarukan dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan mobil listrik. Jadi bisa sekarang ya. Jadi tidak lagi menggunakan bahan bakar BBM tapi menggunakan listrik. Oke, baik. Cukup bagus. Kita beri applause sekali lagi untuk kelompok 2. Oke. Ya, baik.
Next, kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan kelompok 3. Di sana ya. Iya dong, panjang. Memanfaatkan bahan substitusi, sumber daya yang melimpah digunakan menjadi bahan pengganti untuk sumber daya yang akan habis. Misalnya untuk mengatasi kelangkaan BBM, pemerintah menjalankan melalui menggunakan bioenergi. Yang keempat ada misalkan produksi dan distribusi. Dalam misalkan produksi artinya kelangkaan terjadi akibat keterbatasan sumber daya itu akan terpenuhi karena ketersediaan sumber daya akan meningkat. Dan dalam misalkan distribusi maka penyebaran sumber daya akan menyebar secara rata karena misalnya di satu daerah barang tersebut berlebihan dan akan disebar ke daerah yang kurang. Dan terakhir sama seperti dua kelompok sebelumnya, yaitu membuat skala prioritas. Jadi cara menyusun skala prioritas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kita mengelompokkan barang-barang yang penting dan mendesak. Yang kedua penting dan tetapi tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting tetapi mendesak. Dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, dari kelompok 1 boleh bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang poin keempat. Apa itu produksi dan distribusi ya? Kalau misalnya kita meningkatkan produksi kan pasti akan menggunakan lebih banyak bahan baku. Bagaimana caranya mengatasi kelangkaan yang terjadi pada bahan baku? Kalau misalnya distribusi itu barang yang sudah jadi langka di daerah A, misalnya itu distribusi ke daerah tersebut kan. Tapi kalau meningkatkan produksi kan bisa meningkatkan kemungkinan kelangkaan bahan baku. Pertanyaan, terima kasih. Recording in progress. Pertanyaannya akan Ditampung dulu. Oke, ditampung dulu. Kelompok 2, silakan. Ya, boleh maju mungkin. Oke, boleh sambil pikirkan jawaban kelompok 1. Oke. Baik, pertanyaannya apa? Kelompok kelompok 2 pertanyaannya apa? Bentar. Udah. Oke, baik. Boleh dijawab pertanyaan dari kelompok 1 ya, kelompok 2.
Oke, sudah siap? Oke, baik. Silakan. Ayo. Mau jawab pertanyaan kelompok berapa dulu? Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mic-nya deketin. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Itu nggak penting tapi mendesak itu kayak contohnya itu kayak make up. Jadi kan kita sehari-hari biasanya pakai cuma skincare doang kan. Paling minimal cuma lip tint lah. Terus kayak dan kita karena bodoh nggak bisa dan nggak boleh. Dan kalau misalkan kayak seperti ada acara kayak kemarin kita sama itu seperti kayak kemarin acara sama kita tampil harus pakai make up. Itu sebenarnya nggak penting tapi mendesak. Kan harus kan? Jadinya kan harus sebenarnya nggak. Tapi kan nggak terlalu penting gitu loh. Coba disebutin saat acara doang. Kita kan masih bisa kan walaupun nggak make up juga. Tapi itu menjadi mendesak gitu loh kan. Ya, luar biasa tepuk tangan. Udah. Nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut terkait tadi. Oke. Lanjut. Next question. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, kelompok 1, silakan. Pertanyaannya? Ayo kalau misalnya kita mau mengatasi kelangkaan dengan meningkatkan produksi, tergantung sama kelapaannya itu apa. Kalau misalnya dengan mengatasinya dengan meningkatkan produksi, tapi bikin bahan bakunya menjadi langka, itu lebih baik nggak usah. Dan lebih baik kita mencari alternatif lain gitu loh. Contohnya apa? Contohnya, misalkan produksi apa contohnya? Nggak apa. Oke, yuk. Oke, silakan kita dengarkan yuk, kelompok 1. Dengarkan. Silakan yuk. Misalnya mau menanam padi. Nah kalau misalnya nanam padi itu kan butuh Pupuk, traktor ya. yang itu bahan bakar juga. Nah kalau misalnya justru ngabisin bahan bakar buat traktor itu mending diganti pakai bahan bakar bahan lain kayak daripada padi. Kan ada lebih sumber karbohidrat. Iya, baik, tepuk tangan. Oke, ya. Luar biasa ya tanggapannya, pertanyaan juga cukup kritis. Silakan. Ada lagi? Oke, boleh penutup. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi yang sudah kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dalam masa yang akan mendatang. Dan kami mohon maaf apabila jawaban kami kurang memuaskan. Dan terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, baik, terima kasih. Kita lihat ya, anak-anak sekalian, luar biasa ya. Coba dilihat poster dari kelompok 3 ya, 5 langkah mengatasi kelangkaan. Oke, cukup bagus ya. Ini ada gambar bumi yang menghemat sumber daya alam. Ya, tadi sama jawaban yang saya sampaikan dengan kelompok 2 ya. Oke. Nah, ini teknologi tadi belum ada di kelompok lainnya ya. Mengembangkan teknologi baru ini bisa digunakan untuk apa tadi? Mengatasi kelangkaan. Contohnya apa? Mencari ya, misalkan teknologi bagaimana mengolah atau meningkatkan produksi beras, padi dengan teknologi yang canggih, ya kan? Nah, itu bisa.
ke depannya. Oke, kalau tadi katanya pakai traktor menghabiskan BBM, betul? Nanti bisa jadi ada traktor menggunakan listrik, ya kan? Iya, teknologi terbarukan. Ya, kemudian substitusi tadi sudah, kelompok 1, 2 juga ada substitusi ya. Kemudian meningkatkan produksi distribusi. Nah, ini belum ada tadi ya. Produksi, masih ingat apa itu produksi? Menghasilkan, betul, barang dan jasa. Lalu ada distribusi ya, berarti pintar menyalurkan barang dan dan ini ya, dengan meningkatkan produksi dan distribusi bisa juga mengatasi kelangkaan. Yang kelima, membuat skala prioritas sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Oke, cukup bagus. Kita berikan sekali lagi applause terbaik ya. Oke. Itu dipajang di sini ya. Oke. Baik. Ya, oke anak-anak sekalian, luar biasa tadi apa yang sudah disampaikan ya oleh masing-masing kelompok. Oke. Setelah kita tadi berdiskusi ya teman-teman ya, kalian juga sudah membuat hasil karya poster ya yang dibuat dengan media Canva. Ini bagian dari pembelajaran ya project based learning yang memanfaatkan teknologi ya. Nah, jadi kalian bisa lebih paham teknologi. Oke. Nah, setelah ini ada asesmen sumatif yaitu post test kelangkaan. Silakan dikerjakan ya. Kurang lebih 10 menit cukup ya. Oke, baik. Ya, saya bagikan ya, selamat mengerjakan ya. Oke. Cukup ya. Bentar. Diskusikan ya. Oke. Ya. Dikerjakan ya, tulis nama dan kelasnya. Diskusi aja boleh. Masing-masing ya, kalau bisa masing-masing. Oke, silakan post testnya dikerjakan masing-masing. Namanya ya, kelas tulis. Oke, silakan. 10 menit dari sekarang waktunya ya. Yuk. KPD-nya dikumpulin. Udah ya? Dikumpulin Aram ya? Mana? Ya, ada pertanyaan? Bagaimana? Nomor 1 ini modelnya apa klasik? Berdasarkan masalah pokok ekonomi. Oh, ada ekonomi. Ada ini ya. Masalah umum ini. Masalah umum ya. Nomor 1 itu masalah umum, kan pokok ekonomi ada 2, klasik dan modern. Itu umum aja. Secara umumnya gitu. Semua boleh masuk ya. Ditulis namanya ya.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Lagi debat aja. Oh, diskusi. Debat. Oh, debat. Jadi debat dulu nanti debat. Okay, 5 minutes again ya. 5 minutes. Any question? Paham ya? Sis, your name? Dua. Gimana? Nomor 4 nih. Kenapa? Ini B atau B? B? Hah? Kenapa? Nomor 4 B atau B? Coba yang mana cocok mana? Ini nggak masuk nilai kan? Ya kerjaan dulu. Nggak masuk nilai kan? Kerjaan dulu. Nilai. Masuk nilai satu. Enggak. Tambah nilai ekonomi. Dari praktekin tambahin. Oke, yang terakhir. Tambah nilai langsung. How? Yes. Insya Allah nambah. Iya nanti sejarah. Oh ya SB. Boleh boleh. Ya kerjakan. Iya udah prakarya. Kita tentang ekonomi kasih nilainya tambahin. Apa Ira 100? Mau lah lumayan. Yang lain 1000 ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Penting tapi mendesak. Enggak penting. Oh nggak penting nggak mendesak. Mendesak harus saat ini. Tapi nggak penting. Kalau mendesak jadinya penting. Bukan kalau mendesak jadinya penting. Enggak juga, ada bisa juga. Ya baca. Mendesak. Misalkan konser aja, konser tanggal sekarang ada konser, kan sekarang mendesak kan, tapi kan nggak penting. Paham nggak? Ada konser kesukaan kalian hari ini, kalau besok udah nggak ada, ngerti nggak maksudnya? Kan mendesak tuh, tapi kan nggak penting. Maksudnya? Ya enggak lah, kan tidak mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mengaruhi kelangkaan. Nggak maksudnya kan kalau nggak nonton konser kan nggak mungkin sakit. Ada pak orang yang nonton konser sakit. Oh ada. Yang nggak nonton sakit. Ada. Nggak ada. Sakit hati pak. Hah? Nggak boleh langka maksudnya?
Oke. Finish? Sudah? Oke, baik. Silakan Arham, ketua kelasnya kumpulkan. Ya, dikumpulkan. Do you have ini video? Nggak ada. Sudah. Satu lagi. Ya. Ada spidol. Spidol. Finish. Finish. Udah, nggak apa-apa. Seadanya. Oke. Nggak penting, nggak mendesak. iPhone 14. Enggak, 15 sudah ada. 12. Udah finish, waktunya habis. Nanti lanjutin. Penting nggak mendesak. Nah, udah waktunya habis. Waktunya habis. Nggak apa-apa. Itu Kak Aram. Bentar. Oke, taruh di sini. Sudah. Oke, baik. Oke, kita sudah selesai melaksanakan post test pada siang ini. Ya, nanti Ustadz koreksi ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri ya, Ustadz mau coba apresiasi ya pembelajaran hari ini. Saya sangat senang ya, bangga kalian kelompok 1, 2, 3 sudah memberikan produk yang terbaik ya berupa poster dari media Canva terkait dengan kelangkaan. Oke. Sebelum ditutup, yuk coba disimpulkan minimal satu kelompok, satu kesimpulan terkait materi hari ini. Kelompok 1 dulu deh. Kesimpulannya apa? Oke, kelompok 1. Ya, apa kesimpulannya? Bisa diri, biarin kedengaran. Berdiri. Ya, apa? Oke. Kelangkaan terjadi ketika apa? Permintaannya banyak. Oke, permintaan banyak. Ya. Sedangkan barangnya sedikit ya. Oke, baik. Kelompok 1 kita kasih plus ya. Oke, dari kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 2 berdiri ya, silakan. Kesimpulannya, jadi kita harus menghemat sumber daya alam yang kita punya agar minimalisir jadinya keamanan. Oke, baik. Ya, menghemat sumber daya alam.
sumber daya alam. Oke, kelompok 3. Kesimpulannya apa? Ya, berdiri silakan. Ya, silakan. Oke, mencari alternatif sumber daya alam yang akan habis. Kita tulis ya. Mencari alternatif. Baik. Oke, anak-anak sekalian, ini kesimpulannya kita catat nanti ya. Kalian catat. Ada 3 kesimpulannya. Pertama, kelangkaan terjadi karena permintaannya terlalu banyak, barangnya sedikit. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Ya, yang ketiga adalah mencari alternatif solusi lain untuk mengatasi kelangkaan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik ya. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk bisa memberikan refleksi ya terkait pembelajaran hari ini ya, pendapatnya seperti apa ya. Silakan, dari kelompok mana dulu yang mau coba menyampaikan? Atau mau maju ke depan, kasih emot aja, gambar boleh. Ya. Ayo gambar aja boleh. Ya. Gambar apa aja bebas, emot yang kalian rasakan pada kesempatan sore hari ini. Yuk, silakan. Bebas. Oke. Digambar di sini ya. Refleksinya, perasaannya apa terkait pembelajaran hari ini? Yang gede, yang besar, yang besar. Kurang besar, oke, biar kelihatan teman-temannya. Ini gede aja, ini kan gede, ini luas. Oke, bisa dijelaskan gambar apa ini? Ya, mari sana. Oke, dengarkan teman-teman ya. Temannya dengarkan, ini emotnya luar biasa. Oke, jelaskan, yuk. Hah? Jadi Ya. Jadi gambar ini menunjukkan rasa senang sama ya keren. Keren, oke, luar biasa. Oke, baik. Ya, kelompok 3 ya. Menyampaikan pelajaran hari ini senang dan keren katanya. Oke, kelompok berikutnya silakan. Ya, maju. Sebelah sini boleh. Sini nih, gede. Di sini, sebelah sini. Jangan bikin lagi. Sini. Sudah habis, ya. Oke. Oke, coba dijelaskan gambar apa? Gambar itu, gambar yang saya buat adalah gambar dari perasaan bahagia saya karena mendapatkan ilmu pada hari ini mengenai ya kelangkaan. Baik, luar biasa, tepuk tangan ya. Oke, ini gambar bahagia katanya karena mendapatkan tambahan ilmu, luar biasa. Oke, kelompok yang belum, kelompok 2 silakan. Ayo, come on. Kelompok 2 silakan. Ayo, gambar apa aja boleh.
Ya, ayo. Ayo Kak Hilda. Ya. Bisa mengikuti pelajaran Bapak. Oke, silakan. Oke, dilihat gambar dari kelompok 2, yuk. Ke sini sana boleh. Yang besar. Ditekan. Ya. Oke. Madep sana. Saya mewakili kelompok saya. Kalau misalkan ekspresi ini tuh menggambarkan kalau kita tuh senang diajar oleh Pak Kusnandar. Oke. Baik. Terima kasih ya. Oke. Anak-anak sekalian ya, kita sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke. Yuk disimak baik-baik ya. Tadi ada yang senang, bahagia, ada yang mantap ya. Oke, ada yang. Jadi intinya pembelajaran hari ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran dapat menambah ilmu kita. Setuju? Ya, menambah wawasan dan pengalaman kita. Amin ya robbal alamin. Oke. Sebelum tutup pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas ya, yaitu adalah tentang bagaimana ekonomi mikro dan makro ya. Jadi itu akan kita bahas ke depan. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu materinya. Boleh dibaca melalui buku paket atau nanti mungkin melalui media internet ya, di browsing dulu. Paham ya? Bisa dipahami? Paham. Oke. Selamat sore. Ya, baik. Sebelum ya kita akhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat sore ya Bapak ucapkan ya, tetap semangat menjadah wajadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu.